Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Saputra, BP 19 1084 1016. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Di sini dapat kita lihat bahwa saya menggunakan yaitu contoh tabulasi data dari responden mengenai kompetensi kinerja. Di sini dengan jumlah sekitar 30 orangan responden. Dan yang kuning ini bisa disebut sebagai pertanyaan atau istilahnya kita beri istilah item. Dan ada juga di sini jumlah. Kemudian sebelum masuk ke aplikasi SPSS, mungkin sedikit mengenai uji validitas. Uji validitas ditujukan untuk mengetahui kevalidan data dari angket. Gitu. Dalam dasar pengambilan suatu keputusan, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka bisa dikatakan valid. Kemudian jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data itu dikatakan tidak valid. Nah, di sini R tabel dari N30 yaitu 0,361. Bisa kita lihat pada data di bawah, yaitu mengenai nilai R tabel gitu. Di sini nilai R tabel dari N30 yaitu 0,361 dengan taraf signifikan 5%. Baiklah. Kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Di sini ada yang namanya data view dan variable view. Nah, di sini di variable view kita mengetahui kita memiliki tadi sekitar 10 item. Kita buat namanya item 1, item kita copy aja, item 2, item sini kita buat item 3, jumlahnya kita buat 10 ya teman-teman. Nah, kemudian pada kolom ke-11 kita buat dengan nama total item. Setelah selesai pembuatan kolom, kemudian pada bagian desimal kita buat semuanya menjadi 0. Nah, di sini telah kita buat semuanya menjadi 0. Kemudian kita lihat pada data view. Di data view pada bagian atas sudah ter-rename secara otomatis dari item 1 sampai kepada total item. Kemudian kita ambil data yang ingin kita uji tadi. Pada bagian ini kita blok. Nah, kemudian Ctrl C atau kita copy. Nah, selanjutnya kita paste.
atau Ctrl P. Nah, di sini sudah masuk sekitar data dari 30 responden tadi ya teman-teman. Kemudian untuk melakukan uji validitas, di mana pada aplikasi SPSS kita cukup klik yaitu analyze, kemudian di analyze itu ada yang namanya correlate, kemudian bivariate. Nah, kemudian pada bagian ini kita blok semuanya dengan Ctrl A, pindahkan, kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul hasil dari data yang telah kita input tadi. Nah, pada bagian ini min 205 0,023 itu dinamakan dengan R hitung, teman-teman. Nah, kita lihat pada bagian nilai kevalidan tadi, yaitu jika R hitung besar dari R tabel dikatakan valid, dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel dikatakan tidak valid. Nah, di sini dalam pembandingnya yaitu nilai R tabel yaitu 0,361. Jika angka tersebut lebih besar dari 0,361 maka dikatakan valid. Kemudian jika di bawah 0,31 maka dikatakan tidak valid. Langsung saja kita lihat pada item pertama yaitu dengan perbandingan min 205 dibandingkan 0,361. Nah, dikatakan hal tersebut bahwa data yang pertama tidak bisa dikatakan tidak valid. Yang kedua juga dikatakan tidak valid karena R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Kemudian item ketiga juga seperti itu, 0,361 lebih besar dibandingkan 0,137. Nah, sampai ke item ke-10, yaitu 0,14. Nah, di sini dapat kita tarik sebuah kesimpulan ya, teman-teman, yaitu kesimpulannya bahwa data yang diuji tersebut tidak valid. Nah, kenapa tidak valid? Karena yang kita lihat tadi bahwa R hitung di situ, R hitung pada data yang tadi lebih kecil dibandingkan R tabel gitu. Jadi data tersebut tidak valid. Selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Di dalam uji reliabilitas bisa kita lakukan secara langsung teman-teman dari data yang tadi juga, kemudian kita klik analyze, kemudian ada scale, ada reliability analysis, kemudian kita klik. Nah, di sini kita blok semuanya, kemudian dengan Ctrl A, kemudian kita
klik. Kemudian pada statistik ini kita checklist bagian scale if item delete. Kemudian kita tekan continue dan oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa R alpha-nya yaitu sekitar 0,274. Sebelum itu kita lihat catatan terlebih dahulu bahwa uji reliabilitas merupakan suatu uji dengan tujuan mengetahui konsistensi dari angka tersebut. Kemudian dasar dalam pengambilan keputusannya yaitu jika alpha lebih besar dari R tabel maka konsisten. Dan jika alpha lebih kecil dari R tabel dikatakan tidak konsisten. Nah, di sini dapat dilihat juga bahwa alpha itu sebesar 0,274. Sedangkan R tabel yang kita gunakan yaitu 0,361. Jadi alpha-nya di sini lebih kecil teman-teman dibandingkan R tabel. Nah, hal tersebut dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa dari data tersebut yang diuji yaitu tidak konsisten. Nah, dari dua uji tersebut dapat dibuahkan hasil melalui SPSS bahwa data tersebut tidak valid dan juga tidak konsisten dalam uji reliabilitas. Hanya segitu yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.